Baik teman-teman, setelah tadi malam saya berhasil membuka rekening BCA secara online di aplikasi BCA Mobile. Nah, kali ini saya akan melakukan percetakan kartu ATM-nya, yang mana untuk kali ini saya akan melakukan cetak kartu di aplikasi My BCA. Karena ternyata untuk saat ini di BCA itu sudah bisa melakukan request kartu, yang mana nantinya kartu ATM tersebut akan dikirimkan ke alamat rumah kita atau bisa dikirim ke kantor cabang terdekat. Nah, kita langsung saja untuk cara requestnya. Yang pertama, kalian buka aplikasi My BCA, kemudian masuk ke akunnya. Kemudian jika sudah berhasil masuk ke aplikasi My BCA, kalian bisa scroll ke bawah. Nanti ada pengaturan kartu. Nah, di sini silakan kalian lihat untuk kartu ATM yang akan diganti ya atau akan di-request. Nah, ini kan ada beberapa kartu saya yang terhubung ke rekening saya. Nah, ini untuk ke rekening yang akan saya ganti kartunya yang tadi malam yang ini. Kemudian setelah di tampilan ini kalian klik yang ganti kartu. Nah, di sini kemudian ada beberapa pilihan jenis kartu, ada GPN yang blue, kemudian GPN yang gold. Untuk GPN yang blue itu biaya admin per bulannya sebesar 14.000. Kemudian untuk yang gold itu 16.000. Kalau Mastercard yang blue biaya admin 15.000 dan untuk yang goldnya 17.000. Nah, silakan kalian pilih untuk jenis kartunya mau yang mana. Saat ini saya akan pilih yang Mastercard Gold ya. Kemudian setelah memilih kartu, silahkan klik lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan apakah Anda telah memiliki kartu debit atau kartu ATM yang berlogo GVN. Silahkan kalian pilih salah satu dan masukkan alasannya ya kalau misalkan tidak memiliki. Nah, ini kebetulan saya kan sudah memiliki kartu GPN di bank lain. Nah, di sini disuruh untuk menulis nama banknya. Saya tulis BNI. Kemudian jika sudah, klik lanjut. Maaf. Nah, di sini ada pilihan bahasa, silakan pilih mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dan kemudian ada metode pengiriman kartu, silakan pilih mau dikirimkan ke alamat atau ambil di kantor cabang. Saya pilih dikirimkan ke alamat. Kemudian di sini silakan masukkan nomor handphone yang terhubung dengan rekeningnya. Kemudian jika sudah mengisikan nomor handphone, silakan klik lanjut. Dan di sini kalian diminta untuk mengisi alamat domisili atau alamat pengiriman ya, sesuai tempat tinggal kalian. Kemudian jika sudah mengisikan alamat, silakan klik lanjut. Nah, di sini ada konfirmasi lagi untuk alamatnya apakah sudah benar atau ada yang harus dikoreksi. Silakan dilihat-lihat lagi. Jika sudah sesuai, kita pilih ya. Di sini kemudian untuk review ya yang kartunya beserta alamat pengirimannya. Dan di sini ada keterangan untuk biaya cetak kartunya sebesar 20.000, kemudian biaya pengiriman sebesar 20.000, jadi totalnya 40.000 ya. Kemudian di bawahnya ada keterangan biaya akan didebit dari rekening yang kalian requestkan kartunya.
Kemudian catatannya, untuk penggantian dan pengiriman kartu diproses maksimal 7 hari kerja. Kemudian penggantian atau percetakan kartu yang sama dapat dilakukan kembali setelah pengajuan sebelumnya selesai diproses. Pastikan Anda melakukan aktivasi kartu maksimal 60 hari setelah pengajuan. Oke, jika sudah sesuai, kita centang dulu untuk syarat dan ketentuannya. Jika setuju, silahkan klik lanjut. Kemudian masukkan PIN transaksi. Oke, pengajuan berhasil. Nah, setelah ini kita tinggal tunggu saja kartunya sampai. Dan jika sudah sampai, nanti segera untuk melakukan aktivasi kartu. Baik, demikian untuk informasi mengenai percetakan kartu atau request kartu di aplikasi MyBCA. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Nah, teman-teman, setelah kemarin hari Minggu tanggal 17 Agustus 2025 saya melakukan request kartu ATM di aplikasi MyBCA. Dan hari ini Rabu tanggal 20 Agustus 2025 saya sudah mendapatkan pemotongan saldo ya sebesar masing-masing 20.000, dikategorikan biaya admin, yang mana ini merupakan biaya untuk cetak kartu dan biaya pengiriman. Jadi baru terpotong hari ini karena mungkin kartunya baru diproses atau dicetak hari kemarin Selasa, dan karena hari Minggu sama Senin itu libur nasional, jadi untuk proses percetakannya kemungkinan di hari Selasa kemarin, dan untuk pemotongan saldonya baru hari ini kepotong. Kemudian sekarang hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025 saya sudah mendapatkan SMS dari BCA, yaitu kartu ATM-nya sedang proses pengiriman. Dan setelah saya mendapatkan notifikasi lewat SMS, saya juga mendapatkan pemberitahuan mengenai pengiriman kartu ATM melalui email seperti ini. Nah, teman-teman, akhirnya kartu ATM saya sudah sampai hari ini Jumat tanggal 22 Agustus 2025. Jadi tadi siang sudah sampai ke alamat rumah saya. Untuk jasa pengirimannya saya gak tahu ya, karena tadi yang menerimanya kakak saya. Dan di sini bisa dilihat ternyata untuk tanggal cetaknya tanggal 17 Agustus 2025. Jadi sesuai tanggal saya request, yaitu hari Minggu tanggal 17 Agustus 2025. Jadi pas saya request ini langsung dicetak ya. Kemudian untuk tanggal expire aktivasinya yaitu tanggal 16 Oktober 2025. Jadi batasan untuk kalian aktivasinya sampai tanggal 16 ya. Jadi perlu 2 bulan, harus segera diaktifasi. Baik, kita lihat untuk tampilan kartu ATM-nya. Kita buka dulu. Dan ini untuk tampilan kartu ATM-nya yang saya request warna gold Mastercard ya. Bagus kan untuk desainnya. Dan ini udah cetak nama juga. Jadi kalau kartu yang kita request lewat aplikasi MyBCA ternyata udah cetak nama, atau disebut dengan kartu konvensional kalau di BCA itu. Dan di sini juga udah ada logo contactless, jadi kita sudah bisa menggunakan transaksi dengan cara di tap-tap saja ya. Dan di sini juga ada untuk cara aktivasinya. Yang pertama, kita harus kirim pesan dengan formatnya, yaitu ketik aktivasi spasi 16 digit nomor kartu yang baru
kirim ke 8983 kali. Kemudian nanti akan ada balasan kode aktivasinya, yang mana untuk kode aktivasinya itu berlaku dalam 30 menit. Kemudian setelah itu kita harus melanjutkan aktivasi ke mesin ATM BCA. Jadi kita harus buru-buru ya, jangan lewat dari 30 menit agar nantinya untuk kode OTP yang masuk ke SMS itu masih berlaku. Nah, nanti untuk di mesin ATM kita mengklik menu aktivasi kartu. Biasanya itu ada di sebelah di pojok kiri bawah ya, ada aktivasi kartu. Kemudian yang keduanya nanti masukkan kartu dan masukkan kode aktivasi. Setelah itu tahap ketiga masukkan PIN baru dan konfirmasi ulang PIN atau membuat PIN ya. Dan yang keempat, proses selesai atau aktivasi selesai. Ini kita perlihatkan lagi untuk kartunya. Jadi ada perbedaannya dengan yang dulu. Kalau dulu kan saya terakhir sih tahun 2023 request kartu yang blue ya, lewat mesin CS digital, juga request nama, dan untuk cetakannya itu kalau dulu masih emboss ya atau cetak timbul seperti ini. Tapi untuk kartunya juga sama, udah contactless. Jadi yang sekarang sudah tidak cetak timbul. Nah, ini dan perlu diketahui untuk nantinya dalam proses pengiriman SMS harap menggunakan nomor handphone yang terdaftar di BCA ya. Gunakan saja nomor handphone yang kemarin kita menggunakannya untuk membuka rekening baru. Dan untuk proses aktivasinya besok saya akan perlihatkan untuk cara-caranya ya, sampai aktivasinya berhasil. Dan perlu diketahui juga teman-teman, ternyata kalau dibanding-banding antara kita request kartu ATM yang cetak nama melalui aplikasi MyBCA dengan kita request kartu melalui mesin CS digital, ternyata untuk biayanya sama ya, 40.000. Kenapa? Karena untuk di mesin CS digital untuk cetak kartu pertama itu kan dia tidak bisa langsung request yang cetak nama. Jadi kita harus cetak kartu pertama dulu. Kemudian setelah kita berhasil cetak kartu pertama, nanti kita bisa ganti kartu melalui CS digital dan request kartu ATM yang cetak nama. Dan untuk request pertama beserta ganti kartu yang kedua itu masing-masing akan terpotong biaya 20.000. Jadi kalau di total sama saja ya, 40.000. Dan berarti sama dengan kita request melalui aplikasi MyBCA. Hanya saja bedanya kalau untuk kita request di aplikasi MyBCA kita cukup satu kali cetak, kita dapat kartu ATM yang sudah tercetak nama. Dengan biaya cetak 20.000 dan 20.000-nya lagi untuk biaya pengiriman. Jadi dibanding-banding biayanya tetap sama ya, masing-masing 40.000. Cuman bedanya kalau kita request di aplikasi MyBCA ini lebih simpel karena kita tidak perlu jauh-jauh untuk datang ke kantor cabang, karena kartunya bisa dikirim sesuai dengan alamat yang kita input nantinya. Mau dikirim ke alamat sesuai EKTP ataupun alamat sesuai domisili. Sedangkan kalau kita ganti kartu melalui mesin CS digital, nanti kartunya akan untuk proses pengirimannya akan dikirimkan ke kantor cabang yang kita pilih. Jadi kita tetap harus datang ke cabang ya, ke cabang terdekat, sehingga kita harus meluangkan waktu untuk datang ke cabangnya. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan melakukan aktivasi untuk kartu ATM-nya, yang mana untuk proses pertama saya harus melakukan pengiriman SMS ke 8983 kali
dengan format aktivasi spasi 16 digit nomor kartu, kemudian nanti kirim, dan setelah nanti mendapatkan balasan kita balasan OTP ya, nantinya kita input kode OTP-nya itu di mesin ATM. Oke, kita langsung saja ya kirim untuk SMS-nya. Dan kemudian saya sudah mendapatkan kode OTP-nya yang nantinya saya harus input di mesin ATM. Oke, sekarang saya mau ke mesin ATM-nya dulu. Kemudian klik aktivasi kartu. Oke, aktivasi selesai.